Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman kerja yang berhubungan dengan mata kuliah Service Excellence. Mata kuliah Service Excellence ini diampu oleh Bapak Darmenis SEMM. Untuk tahu bagaimana ceritanya, kita lanjut yuk. Sebelum kita melangkah ke sesi berbagi cerita, ada baiknya kita memahami dulu apa arti dari Service Excellence. Service Excellence atau juga dikenal dengan pelayanan prima merupakan upaya sebuah instansi, organisasi, atau usaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya. Tujuan dari pelayanan ini cuma satu, yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek lainnya seperti loyalitas dan penjualan yang berujung dengan profit. Selanjutnya, kita akan mulai bercerita tentang standar pelayanan frontliner Bank BCA. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin lebih spesifik membicarakan tentang standar pelayanan Customer Service Officer, karena kebetulan sekali saya pernah menjadi bagian dari Bank BCA, yaitu menjadi Customer Officer di sekitar era tahun 2009 sampai dengan 2011. Ya, apabila teman-teman ada yang ingin tahu di antara foto ini saya yang mana, saya ada di pojok sebelah kanan, saya yang di sini. Baik, kita cerita yuk berikutnya. Seperti yang kita ketahui, Bank BCA memiliki tingkat service excellence yang sangat tinggi. Mengapa? Karena penting bagi kepuasan pelanggan. Nah, kenapa sih Service Excellence ini penting untuk kepuasan pelanggan? Begini kata Ibu Natalia Wanisabu, atau yang kita biasanya populer dipanggil dengan Ibu Wanisabu aja. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Eksekutif Vice President Bank BCA. Karena menurut beliau kalau mau lihat sebuah perusahaan itu bagus atau tidak, lihat after sales-nya, contact center-nya, service-nya, nggak cuma jual-jual tapi baik. Yang kedua kali kamu masih mau beli nggak? Enggak. Habis pakai ya buang aja. Harus continuous-nya itu gimana? Ya, seperti yang sudah disebutkan sama Bu Wanisabu, dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, yang penting adalah kontinuitasnya. Terutama apalagi di frontliner, kita harus memberikan pelayanan yang hebat, yang baik, dan berikutnya kita memberikan juga after sales-nya. Nah, kebetulan sebenarnya Ibu Wanisabu ini lebih concern kepada Halo BCA, yaitu after sales dari Bank BCA itu sendiri. Seluruh frontliner Bank BCA, mulai dari Satpam, Customer Service, ataupun Teller, dan juga bagian back officer, kami memiliki budaya pelayanan di Bank BCA. Kami menyebutnya sebagai SMART, yang memiliki arti S ini sigap, merupakan sikap yang tangkas dan cepat dalam melayani keluhan nasabah. Kita harus juga menarik, berpenampilan rapi, bersih dan wangi. Kemudian kita antusias, yaitu menunjukkan minat untuk membantu dan memberikan solusi kepada nasabah. Berikutnya, ramah, selalu senyum dan menyebutkan nama pelanggan. Di dalam setiap transaksi, minimal kita harus menyebutkan nama pelanggan sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena faktanya, menurut pelanggan, apabila kita sering memanggil namanya, itu akan terbangun rasa intimasi dan kenyamanan. Berikutnya, teliti, memastikan solusi yang diberikan tepat dan sesuai dengan prosedur. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga seiring dengan banyaknya kompetitor perbankan yang ingin menyaingi Service Excellence BCA, BCA pun berkomitmen untuk meningkatkan lagi Service Excellence-nya. Jadi budaya pelayanan Bank BCA terkini sudah tidak lagi smart, tapi sudah berevolusi menjadi smart solution. Untuk SMART tadi kita sudah membahasnya, pengertiannya SMART, yaitu sigap, menarik, antusias, ramah, dan teliti, kemudian ditambahi dengan solution, yaitu simak, open-minded, lengkap,
utamakan kebutuhan nasabah, telling solutions, inisiatif, dan on time. Nah, ini sepertinya highlight dari sharing pengalaman bekerja saya yang berhubungan dengan Service Excellence ya. Berikut adalah standar pelayanan Customer Service Officer Bank Sentral Asia. Yang pertama, memberikan sapaan ramah. Jangan lupa untuk menyebutkan kata selamat ya, selamat pagi, selamat siang gitu, dan juga jangan lupa menyebutkan nama pelanggan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menyebutkan nama pelanggan dalam setiap transaksi itu minimal 3 kali, karena menurut faktanya pelanggan ini atau nasabah ini sangat senang kalau kita menyebut namanya, karena nasabah merasa kita selalu mengingat mereka gitu ya, dan ada terbangun rasa intimasi dan rasa kebanggaan bagi mereka jika mereka diingat oleh kita. Berikutnya adalah mempersilahkan nasabah duduk. Customer Service Officer ini bisa atau diperbolehkan duduk apabila nasabah sudah duduk ya. Berikutnya mendengarkan kebutuhan dan keluhan nasabah. Pada intinya atau pada hakikatnya, pelanggan atau nasabah itu datang ke bank atau ke kantor cabang itu bukan hanya untuk keperluan membuka rekening baru. Banyak juga kebutuhannya mengenai menyampaikan keluhan gitu ya, misalkan ATM-nya terblokir atau ATM-nya rusak seperti itu. Jadi kita harus mendengarkan dengan seksama sebenarnya kebutuhannya atau keluhannya itu apa saja. Gitu. Setelah selesai nasabah menceritakan kebutuhannya apa atau menyampaikan kebutuhannya apa, nah Customer Service Officer ini harus menunjukkan empati kepada nasabah, terutama apabila kebutuhannya itu adalah berupa keluhan gitu, misalkan rekeningnya terdebit tanpa si nasabah tersebut melakukan transaksi gitu ya. Jadi walaupun pada akhirnya nanti setelah ada pemeriksaan gitu ternyata memang benar nasabah tersebut yang melakukan transaksi, tapi lupa, kita sebagai Customer Service Officer tidak boleh menyalahkan pelanggan. Jadi sangat disarankan atau diharuskan untuk menyebutkan maaf gitu ya. Jadi seperti maaf ya Ibu Sylvia atas ketidaknyamanannya. Mohon maaf apabila Ibu merasa sedih ya ada transaksi yang Ibu tidak merasa lakukan gitu ya, tapi rekeningnya terdebit. Boleh saya minta dulu Ibu dokumen KTP dan juga buku tabungannya untuk kita periksa kebenarannya seperti itu. Dan berikutnya adalah responsif dan cekatan. Setiap CSO itu harus dituntut tahu atau sigap ya dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi begitu nasabah menceritakan keluhannya apa, kita sudah menyampaikan empatinya gitu ya. Nah, setiap CSO itu dituntut untuk tahu langkah berikutnya itu apa gitu ya. Dan pastinya menginformasikan product knowledge. Dalam setiap transaksi pembukaan rekening, itu sangat esensial untuk memberitahukan informasi-informasi mengenai tabungan tersebut. Misalkan biaya administrasi, lalu juga fitur-fiturnya apa saja gitu. Berikutnya juga ada cross-selling product. Cross-selling product ini tidak hanya yang berhubungan dengan materi, misalkan kayak Ibu kami ada program asuransi misalkan gitu ya, atau mau menawarkan kartu kredit gitu. Tidak hanya itu, tapi juga cross selling mengenai e-banking gitu ya. Jadi memberikan, ini salah satu solusi sih sebenarnya, memberikan solusi juga. Misalkan seperti ATM sebelumnya nasabah itu datang untuk keluhan ATM-nya rusak gitu ya, karena sering dipakai di mesin ATM ya, keluar masuk gitu. Nah, CSO itu juga bisa memberikan solusi atau melalui cross-selling itu, yaitu e-banking atau internet banking atau SMS banking gitu ya. Jadi CSO itu memberikan saran kepada nasabah bahwa Ibu saat ini teknologi terbarunya nasabah itu tidak diharuskan untuk setiap saat atau setiap waktu datang ke ATM loh untuk melakukan transaksi, mau itu tarik uang. Kalau tarik uang itu pasti ya ke ATM. Maksudnya misalkan untuk transaksi transfer atau pembayaran, Ibu nggak harus langsung ke ATM loh. Jadi Ibu bisa dari mana aja, dari rumah,
atau dari kantor, dari kamar, dari dapur, ibu bisa melakukan apapun gitu. Nah, itu sangat penting untuk melakukan cross-selling. Dan yang pasti terakhir ditutup dengan salam penutup. Baik, demikian paparan singkat saya kali ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.